Hari ini Intan mau membahas sebuah kota yang tidak ada hukumnya. Kota ini adalah kota yang dikuasai oleh mafia, sehingga polisi pun tidak berani masuk ke kota ini. Karena memang kota ini tidak ada hukumnya, keamanan penduduk yang tinggal di kota tersebut tidak dijamin. Jadi kalau ada teman-teman masuk ke kota itu nih misalnya, dan teman-teman dizolimi di dalam kota itu, tidak ada tempat untuk mengadu. Nggak heran kalau kota ini jadi sumber aktivitas kejahatan, terutama gembong narkoba dan prostitusi. Nama kota ini adalah Kowloon Walled City. Di video ini Intan mau membahas gimana bentuknya Kowloon Walled City itu dan kenapa kok ada kota kayak gini. Nihao, namaku Intan, selamat datang di channel aku, Dynasty. Sebelumnya Intan mau membacakan pesan dari Saweria yang masuk, kali ini dari Papillon. Ceritakan kata-kata epik dari penasehat atau jenderal ketiga negara, sumpah di kebun persik, Yupu ketika sekarat, dan puisi 7 langkah Chao-Pi. Oke, ditunggu ya. Buat teman-teman yang mau mendukung channel ini supaya channel ini bisa berkembang lebih baik lagi, teman-teman bisa mendukung via Saweria atau PayPal yang linknya Intan taruh di deskripsi. Dukungan sekecil apapun itu berarti banget buat Intan. Teman-teman juga bisa menuliskan pesan itu bisa berupa dukungan, bisa berupa request, atau bisa berupa pertanyaan yang nantinya pesan-pesan itu akan Intan bacakan di video berikutnya. Okay, let's start! Kowloon Walled City adalah sebuah kota yang letaknya ada di Hong Kong. Kota ini disebut sebagai kota yang anarkis, kota kegelapan. Misalkan nih ya, si A itu masuk ke kota itu, terus misalkan si A itu entah dijamret, diperkosa, dibunuh, tidak ada tempat untuk mengadu, tidak bisa protes. Tapi sebaliknya, andai kata si A itu ya tinggal di kota di luar Kowloon Walled City, terus dia itu melakukan tindakan kriminal, misalkan habis ngebunuh orang. Nah, andai kata si A lari dan masuk ke Kowloon Walled City, ya sudah, polisi mbowat, polisi tidak bisa apa-apa. Selama si A tinggal di Kowloon Walled City, kalau dia keluar ya jadi buronan lagi. Loh, apa memang bisa kalau hidup di Kowloon Walled City dan nggak keluar-keluar? Bisa aja, soalnya Kowloon Walled City itu juga lengkap fasilitasnya. Ada yang jual makanan meskipun kotor, ada juga toko kelontong, ada dokter, toko obat meskipun nggak ada lisensinya, dan tukang gigi. Kowloon Walled City itu terkenal dengan dokter dan dokter gigi dengan biaya yang sangat rendah. Di Kowloon Walled City sendiri itu ada 89 klinik pengobatan dan 97 klinik gigi. Meskipun sebagian besar itu pasiennya pasien dari Kowloon Walled City, tapi dokter-dokter dari Kowloon Walled City itu juga punya loh pasien yang tinggalnya di luar Kowloon Walled City. Ya, buat pasien yang tinggal di luar Kowloon Walled City, ya hati-hati aja masuk ke Kowloon Walled City. Saat pemerintah Hong Kong ini melarang anjing untuk dijadikan bahan makanan, di Kowloon Walled City itu banyak loh restoran-restoran yang menyediakan daging anjing sebagai menu mereka. Sebelum Intan masuk ke sejarahnya, tak kasih tahu ya guys ya, bentuknya Kowloon Walled City itu kayak gimana. Kowloon Walled City ini luasnya cuman 2,6 km persegi. Tapi di tanah dengan seluas 2,6 km persegi itu ada 350 bangunan. Di mana satu bangunan itu terdiri dari 10 sampai 14 lantai. Jadi teman-teman bisa ngebayangin ya, antar bangunan itu jaraknya itu sangat berhempetan. Dan di Kowloon Walled City itu dihuni lebih dari 50.000 orang. Sehingga Kowloon Walled City ini dilabeli kota terpadat di seluruh dunia. Gimana enggak, satu keluarga itu tinggal di unit seluas 23 meter persegi yang kadang diisi 9 orang.
Kenapa sih Kowloon Wall City itu tingginya itu cuman 14 lantai? Soalnya Kowloon Wall City ini lokasinya deket bandara. Dan di mana-mana di sekitaran bandara itu nggak boleh ada bangunan yang tinggi. Coba deh teman-teman perhatikan foto ini. Jaraknya dempet banget kan antara gedung dan pesawat. Kelihatan kan bahayanya kayak gimana? Banyak loh pilot-pilot yang ngeluh kalau mau mendarat di Bandara Kaita. Bandara Kaita itu bandara yang deket sama Kowloon Wall City itu. Tapi ya gimana lagi, pemerintah nggak bisa apa-apa. Penduduk yang tinggal di Kowloon Wall City itu dia tidak membayar pajak ke pemerintah. Jadi pemerintah itu nggak memperhatikan standar kesehatan di Kowloon Wall City. Sehingga sampah ada di mana-mana karena memang kesadaran masyarakat akan sampah itu juga tidak tinggi. Mereka itu buang sampahnya juga sembarangan. Lorong-lorongnya itu sempit banget, gelap juga. Dan di lorong yang sempit dan gelap itu juga terdapat banyak sampah. Lorongnya itu sempitnya kayak gimana? Jadi kalau teman-teman merentangkan tangan seperti ini nih ya, tangan kanan dan tangan kirinya itu bisa nyentuh tembok. Sesempit itu lorongnya. Di lorong yang sempit dan gelap itu juga banyak kabel bergelantungan dan kabel itu kesannya asal taruh gitu doang. Kalau teman-teman lihat nih bentuknya kayak Indomie, ya kan? Juga pipa airnya itu banyak yang bocor. Sehingga penduduk di Kowloon Wall City itu kalau keluar dari unitnya itu banyak yang membawa payung supaya dia tidak basah kena bocoran dari pipa tersebut. Penduduk Kowloon Wall City yang tinggal di lapisan luar itu termasuk hoki karena dia masih kedapetan sinar matahari. Nah, kalau tinggalnya di gedung tengah karena jarak antar gedung itu sangat dempet, sinar matahari itu nggak bisa tembus. Apalagi kalau tinggalnya di lantai bawah. 24 jam gelap gulita, makanya sampai disebut kota kegelapan. Selain kotanya gelap, nasib penduduknya juga gelap karena tidak diperhatikan oleh pemerintah. It's a very unhealthy place. I mean, I live here and my room's wet all the time. I don't know if it's night or day when I wake up. Loh Cik Intan, kalau nggak bayar pajak kok bisa ada listrik dan air? Listrik dan air itu kan punyanya pemerintah. Jadi sebelum tahun 1953 itu nggak ada listrik. Penduduknya Kowloon Wall City itu ya pakai lampu teplok itu, lampu minyak. Terus masaknya itu juga pakai arang. Sehingga hal itu sering menyebabkan kebakaran. Sampai pada Januari 1950 ada kebakaran besar yang menewaskan 17.000 orang. Baru pemerintah turun tangan karena kebakaran itu nanti takutnya bisa nulari kanan kiri penduduk Wall City. Akhirnya pemerintah itu ngasih daya, tapi nggak ke semua unit ya, ke beberapa unit, tapi dayanya yang sedikit. Karena sudah dapat akses listrik nih, yang lain-lainnya ya pada nyuri. Triad itu pinter, bisa dong dia nyuri listrik itu bisa. Begitu juga dengan air. Air itu sebelum tahun 1963 orang-orang itu pakai air di sumur. Yang mana air dari sumur itu nggak sehat buat diminum. Soalnya pada tahun itu sistem pembuangan itu juga tidak baik. Jadi kalau kotoran manusia, limbah, pabrik itu kan masuk ke tanah tuh ya ujung-ujungnya ya disedot lagi. Jadi air sumur itu tidak layak untuk diminum. Setiap orang kan butuh air nih ya. Triad memandang ini sebagai sumber bisnis. Jadi untuk memenuhi kebutuhan air 50.000 orang, sumur itu dibor terus sampai kedalaman 100 meter. Air dari sumur tersebut itu disalurkan ke masing-masing unit itu pakai pompa. Air ditaruh di tangki di atas gedung dan disalurkan ke unit-unit. Kemudian di tahun 1963 pemerintah itu ngasih 1 pipa PAM air yang layak minum. 1 dari seluruh kota. Dan itu pun letaknya ada di lantai dasar. Kalau teman-teman tinggal di lantai 1 nih itu ya enak deket sama pipa. Apa kabar yang tinggal di lantai 14? Perlu teman-teman ketahui kalau akses di Kowloon Wall City itu pakai tangga, bukan lift, bukan elevator.
Ada sih elevator itu cuma 2, itu pun sering mati, jadi ya nggak termasuk hitungan. Nah, orang-orang yang tinggal di lantai atas itu biasanya pakai jasa kuli air. Terus juga ada alternatif lain. Triad kan merasa ini juga sebuah bisnis, iya kan? Jadi Triad itu nawarin unit-unit. Kamu mau ndak air pump ini langsung dialirin ke unit kamu? Kalau misalkan mau ya bayar berapa gitu. Tapi ya kebanyakan karena memang sudah dapat akses air, ya kebanyakan yang lainnya juga nyolong juga. Sampai terakhir waktu dibongkar itu ada 6 pipa, bukan 1 pipa lagi, sudah ada 6 pipa air yang layak minum. Kalau teman-teman punya anak, pasti yang namanya anak kecil-kecil itu seneng kan lari-lari di tempat yang luas. Begitu juga dengan anak-anak dari Kowloon Wall City. Satu-satunya tempat luas yang mereka bisa mainin ya atap. Notabene di atap itu banyak sampahnya dan banyak kabel-kabel yang nggak aman banget untuk dijadikan lahan bermain anak-anak. Anak-anak di Kowloon Wall City itu terbiasa menjalani kehidupan keras. Jadi mereka di usia yang sangat dini itu ikut bantuin orang tuanya bekerja. Bahkan ada yang diajak orang tuanya untuk bekerja karena nggak ada yang jaga. Diajak bekerja, ya udah terus kamu entah mau belajar atau gimana. Ada juga yang dikunci di dalam unit sementara orang tuanya bekerja. Terus kalau itu tempatnya tidak layak untuk ditinggalin, terus keamanan juga tidak dijamin, kenapa orang-orang mau tinggal di tempat seperti itu? Apakah kriminal semua yang tinggal seperti itu? Enggak guys, justru 80% penduduk yang tinggal di Kowloon Wall City itu dia tidak terlibat oleh hukum. Mereka tinggal di Kowloon Wall City karena terbentur dengan mahalnya tanah di Hong Kong. Kalau teman-teman punya rumah di Hong Kong ya, rumah hak milik, meskipun ukurannya kecil, cuma 4x6 gitu ya, itu teman-teman sudah termasuk kaya. Jadi makanya banyak penduduk Hong Kong yang tinggalnya itu di apartemen. Tapi sewa apartemen pun itu juga sudah mahal. Banyak yang nggak mampu untuk sewa apartemen. Sedangkan satu unit di Kowloon Wall City itu harganya cuma 35 Hong Kong dollar per bulan. Jadi kalau dikurskan ke rupiah kali 1.800 itu 63.000 per bulan. Semua info yang Intan share tadi itu berdasarkan fotografer profesional yang namanya Greg Garrett dan Ian Lambert. Dia itu bule tapi menyewa unit di Kowloon Wall City ya untuk mengamati Kowloon Wall City itu. Makanya fotonya bagus-bagus ya guys ya. Terus kalau misalkan ada gedung yang notabene pusat kriminal, kok pemerintah itu diem aja? Kenapa? Ya nggak bisa dipungkiri. Waktu itu polisi takut sama mafia. Mafianya Hong Kong namanya Triad. Triad yang berkuasa di Kowloon Wall City adalah 14K dan Sun Yeon. Yang mana itu bukan Triad kacangan guys. Intan pernah bahas tentang Triad. Intan pernah bahas 14K dan Sun Yeon. Buat teman-teman yang belum nonton, ini nih linknya di deskripsi juga sudah Intan taruh. Loh, polisi kok takut sama penjahat? Apa kata dunia? Iya kan? Akhirnya polisi itu memberanikan diri. Di tahun 1974, 3.000 polisi Hong Kong besar-besaran menyerang Kowloon Wall City supaya namanya ya nggak jelek juga di mata internasional. Polisi berhasil menangkap 2.500 kriminal dan 1.800 kg obat terlarang. Sejak saat ini Kowloon Wall City ini kan ya karena memang kriminalnya itu sudah diberantas kan ya, itu mulai banyak orang yang berani masuk ke Kowloon Wall City. Banyak petugas-petugas sosial itu masuk ke Kowloon Wall City. Pemerintah itu mau menghancurkan Kowloon Wall City karena memang sudah nggak layak kan untuk ditinggali. Tapi gimana meskipun tempat itu nggak layak, penduduk itu susah, diajak berunding itu susah karena mereka sudah terbiasa hidup di tempat seperti itu.
Sampai akhirnya terjadi kesepakatan antara pemerintah dan penduduk hingga pada tanggal 23 Maret 1993 Kowloon Wall City itu diruntuhkan dan sekarang Kowloon Wall City sudah tidak ada lagi. Gantinya Kowloon Wall City Park sudah menjadi tempat yang bagus. Intan pernah main-main di Kowloon Wall City. Di sana ada replikanya. Kowloon Wall City itu bentuknya kayak gimana, foto-fotonya itu juga ada. Sekarang asalnya itu gimana toh Ci Intan, kok ada tempat seperti itu? Sejarah itu dimulai di masa dinasti Song. Saat itu daerahnya Kowloon Wall City itu masih menjadi markas militer. Kemudian pada saat pemerintahan Kaisar Kangxi di dinasti Qing itu di awal abad ke-19, Kowloon Wall City itu dijadikan dermaga. Kaisar Kangxi itu ngasih meriam di dermaga tersebut untuk melindungi wihara. Kemudian di dinasti Qing juga, di akhir-akhir tahun karena kalah perang candu, akhirnya melalui perjanjian Nanking, daerah Hong Kong itu diminta dikasihkan ke Inggris. Perlu teman-teman ketahui ini nih peta Hong Kong. Pada saat itu Kowloon itu belum jadi Hong Kong ya guys ya. Hong Kong itu masih daerah yang ini nih. Dermaga itu jadi benteng strategis untuk memata-matai aktivitas Inggris di Hong Kong. Kemudian pasca kekalahan perang antara dinasti Qing yang kalah sama Jepang itu menyebabkan ditandatangani perjanjian di tahun 1898 yang menyebabkan Kowloon pun diserahkan kepada Inggris. Tapi Inggris itu nggak mau Kowloon Wall City itu jadi milik mereka. Jadi Kowloon Wall City masih milik dinasti Qing. Kalau teman-teman lihat petanya ini kelihatan sedikit konyol. Peta wilayah Inggris pada zaman dulu. Yang warna merah ini Kowloon Wall City. Ini tulisannya Chinese Territory, padahal di sekitarnya sudah wilayahnya Inggris. Di tahun 1941 Jepang menduduki Tiongkok. Jepang menghancurkan tembok pelindung kota Kowloon Wall City itu demi memperluas bandara Kaita, bandara yang tadi Intan ceritakan dekat Kowloon Wall City. Terus setelah Jepang kalah, para tunawisma, pengungsi liar itu mulai mendiami Kowloon Wall City. Kalau teman-teman ingat ceritanya Intan tentang revolusi budayanya Mao Zedong, itu banyak penduduk-penduduknya Tiongkok itu yang melarikan diri kemana-mana. Ada yang melarikan diri ke negara-negara tetangga ya, termasuk Indonesia. Ada juga yang pergi ke Hong Kong, berlindung di Kowloon Wall City itu karena Hong Kong itu bukan punyanya Tiongkok. Hingga di tahun 1950 itu akhirnya Triad itu menguasai Kowloon Wall City. Oke, sampai sini dulu bahasan Intan tentang Kowloon Wall City. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton. Buat subscriber baru, selamat datang di channelnya Intan Dynasty. Terima kasih sudah nontonin channelnya Intan. Intan saranin buat teman-teman yang baru saja bergabung untuk nonton videonya Intan tentang pergantian dinasti di Tiongkok. Ini nih linknya. Di deskripsi juga sudah Intan taruh. Karena itu adalah basic dari semua video-video yang akan Intan bahas. Video Intan tentang pergantian dinasti itu akan sangat berguna banget. Akan sangat membantu banget kalau teman-teman nonton film tentang sejarah-sejarah Tiongkok. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.